Walaupun Alia nggak ada lagi di samping Devan, tapi aku akan pastiin hidup Devan tetap punya arti dan arah. Ini Pak. Baik Pak. Pak Reno, kami akan pelajari lagi kenapa bangunan ini bisa runtuh. Nanti hasilnya akan saya kasih ke Pak Reno. Oke baik, akan saya tunggu tapi tolong dipercepat ya Pak. Baik Pak. Saya angkat telepon bentar Pak. Silakan Pak. Halo Bu, ada apa Ibu telepon aku? Reno, kamu itu lagi apa sih? Dari tadi ibu telepon nggak bisa-bisa. Aku masih di lokasi proyek Bu, di sini sinyalnya jelek. Tadi aku angkat telepon Ibu makanya putus-putus. Oh begitu. Kirain ada apa-apa sama kamu. Enggak kok Bu, alhamdulillah aku baik-baik aja. Ibu ada apa ya telepon aku? Tumben banget. Ibu mau ngajak kamu makan bersama. Kamu mau kan? Makan bersama? Sama siapa Bu? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Nanti kamu juga tahu. Kamu bisa apa enggak? Cepet jawab, Reno. Ya makannya kapan Bu? Kalau sekarang kan aku masih kerja Bu, dan kemungkinan aku juga pulangnya malam. Lagi ada masalah Bu di proyek Bu. Ya udah, besok aja makan siang bareng. Kamu bisa kan? Lihat nanti aja ya Bu. Lagi pula Ibu ngajak makan bareng tuh dalam rangka apa sih Bu? Nanti ibu kasih tahu pas ketemu. Kamu ajak juga ya calon istri kamu si Dara. Darah? Oh, iya udah bisa Bu, bisa. Ibu mau besok kan? Ya besok aku bawa Dara ke sana. Berarti Ibu udah ngerestuin aku sama Dara ya Bu? Ibu. Dimatiin lagi. Berarti kalau Ibu udah mau makan bareng sama Dara, aku pasti direstuin. Berarti gue udah bisa nikah. Maaf Pak Reno, ada apa Pak ya? Iya, kenapa Pak? Enggak ini saya pegel. Oh, Peregangan aja. peragangan Pak. Bapak tadi, saya kan udah suruh untuk cari tahu penyebabnya. Baik Pak. Iya, mari Pak. Iya, mari Pak. Kamu yang macam-macam. Kamu bawa Lulu tanpa izin aku dan pergi sama Devan. Yang kurang ajar siapa di sini? Rafa. Tolong jangan cari gara-gara. Kondisi Alisha masih lemah. Lu jangan ikut campur. Lu orang luar. Saya sama sekali nggak mau ikut campur urusan kamu. Tapi kalau kamu bertindak kasar sama Alisha, saya nggak akan tinggal diam. Alisa, aku antar pulang. Enggak. Aku nggak mau pulang sama kamu. Aku pulang sama Devan aja. Lihat aja nanti. Gua pasti bakal bikin perhitungan sama lu, Devan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Alisha di mana sih? Kenapa suka banget sih bikin orang khawatir? Udah maksa keluar dari rumah sakit nggak pakai ngabarin. Terus sekarang keluyuran nggak tahu kemana. Itu anak tahu nggak sih kalau badannya tuh belum fit? Gak apa-apa kak, beneran. Awas ya kamu macam-macam sama adik aku. Iya. Apa jangan-jangan Alisha lagi sama Devan? Udahlah, mending aku telepon Devan aja biar pasti. Nomor yang Anda tuju
Nomor yang Anda tuju Ini juga nomor Devan gak aktif. Kemana sih mereka, ya ampun. Udah Michelle, kamu makan dulu ya. Ini aku udah hangatin sop buatan Bitati. Ini kan sop favorit kamu. Dan aku tahu kamu dari tadi siang belum makan kan? Udah jangan diem aja, dimakan. Makasih ya, kamu udah siapin makanan buat aku jadi ngerepotin. Enggak lah, aku sama sekali nggak ngerasa direpotin. Selamat makan ya. Selamat makan. Astaga, aku sampai lupa bawain kamu minuman. Bentar, aku buatin kamu teh hangat mau nggak? Iya, nggak apa-apa sih kalau nggak ngerepotin. Enggak, nggak repotin kok. Bentar ya. Oke. Hei, kamu jangan dulu. Nggak apa-apa. Perlu dipapa nggak? Nggak usah, nggak perlu, Pan. Makasih banyak ya, udah anterin saya pulang. Kamu yakin gak mau dirawat di rumah sakit? Soalnya muka kamu masih pucet loh. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Saya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah khawatir ya. Oh ya, kamu mau bahas apa sama saya sampai kamu nyusulin saya ke Bogor? Rasanya belum saatnya aku jujur soal jantung Alia ke Devan. Kok diem? Enggak. Saya enggak ada maksud apa-apa, cuman ya saya bosan aja di rumah sakit. Makanya saya mau keluar sebentar. Dan mau berterima kasih aja sama kamu karena kamu udah berkali-kali selamatin saya. Masa cuma karena itu doang? Iya. Oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih ya udah anterin saya pulang. Kamu hati-hati nanti di jalannya. Ya, perlu dipapa Oh. nggak, Dok? Gak apa-apa. Saya udah gak apa-apa. Istirahat ya. Iya, Saya pamit dulu ya. hati-hati. Maafin aku ya, Devan. Aku harus tunggu waktu yang tepat untuk jujur soal donor itu. Aku gak mau kabar ini mengganggu pemulihan mental kamu. Kak, Ya ampun, Sa. Kamu kenapa maksa buat keluar dari rumah sakit? Dan kenapa nggak ngabarin? ya maaf Kak. Aku lupa aja ngabarin Kakak. Lupa ngabarin. Sebenarnya kamu dari mana sih? Aku dari Bogor. Dari Bogor. Ngapain ke Bogor?
Lewat Alicia. Ayo, lewat cepetan. Alicia. Alhamdulillah, Alicia selamat dan gak terluka parah. Semoga kedepannya nggak akan ada lagi orang yang terluka atau terseret masalah gara-gara aku. Ya ampun, Sa. Jadi kamu kejebak di reruntuhan bangunan tua? Sa, kamu kok nekat banget sih? Itu sama aja kamu mempertaruhkan nyawa kamu sendiri tahu. Sekarang gini deh, mulai detik ini, kamu nggak usah pergi-pergi lagi sama Deva. Loh, Kak, kok malah ngomong kayak gitu sih? Kenapa jadi nyalahin Devan, Kak? Ya sekarang gini ya, setiap kamu pergi sama Devan ada aja bahayanya. Kayak gini nih sekarang. Ya tapi itu bukan kesalahannya Devan. Kak, masalahnya aku juga nggak bisa jauh dari dia. Halo Dadar, aku baru pulang nih dari lokasi proyek di Bogor. Oh, jam segini kamu baru pulang. Aduh kasihan nonoku. Kamu pasti capek banget ya? Iya, aku capek, pakai banget. Tapi habis ngeliat wajah kamu, aku semangat lagi sih. Kamu cantik banget sih. Jadi malu. Kamu mah seneng banget sih ngegombal. Gombalannya kayak bapak-bapak. Berarti gombalan aku garing dong kayak bapak-bapak. Ya gitu deh. Tapi nggak apa-apa. Itu yang aku suka dari kamu. Oh iya, aku ada kabar gembira. Ibu ngajak kita makan bareng lagi besok siang. Ibu mau ketemu sama kamu. Ngajak ketemuan lagi? Aduh, kira-kira ada apa ya? Ya, mungkin ibu udah ngerestuin hubungan aku sama kamu. Kenapa kamu mikirnya ke situ? Ya bisa apa lagi? Soalnya ibu tiba-tiba nelpon, terus ngajak makan bareng lagi. Pasti ibu udah ngerestuin, ya kan? Ya udah kalau gitu, kamu istirahat ya. Biar besok wajah kamu makin glowing, makin cantik. Oke? Ya, oke. Kamu hati-hati di jalan ya, No. Iya sayang, pasti dong. Bye-bye. Bye. Wah ini. Wah. Wah ini. Ya ampun, Sa. Jadi kamu kejebak di reruntuhan bangunan tua? Sa, kamu kok nekat banget sih? Itu sama aja kamu mempertaruhkan nyawa kamu sendiri tahu. Sekarang gini deh, mulai detik ini, kamu nggak usah pergi-pergi lagi sama Deva. Loh, Kak, kok malah ngomong kayak gitu sih? Kenapa jadi nyalahin Devan, Kak? Ya sekarang gini ya, setiap kamu pergi sama Devan ada aja bahayanya. Kayak gini nih sekarang. Ya tapi itu bukan kesalahannya Devan. Kak, masalahnya aku juga nggak bisa jauh dari dia. Kenapa kamu nggak bisa jauh dari dia, ha? Karena dia pasien kamu. Udah deh, sekarang gini deh. Mulai sekarang kamu nggak usah jadi dokternya dia lagi. Itu, ya? Bukan soal itu, Kak. Ya terus soal apa, Sa? 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 Kamu kenapa? Kok kamu nangis?
Jantung yang berdetak di dalam tubuh aku ini adalah jantungnya Alia. Jantungnya Alia? Iya, Kak. Ini jantungnya Alia. Istrinya Devan yang meninggal dalam kecelakaan pesawat tahun lalu. Bisa sisa. Tunggu. Ini kamu tahu dari mana, hah? Kok kamu bisa yakin kayak gini sih? Ini salah kali, Sa. Aku nggak mungkin salah, Kak. Aku udah tanya ini langsung ke dokter Yeni. Dokter yang menangani operasi transplantasi jantung aku. Jadi kakak nggak bisa ngelarang aku untuk jauh dari Devan. Tapi sekarang gini, Sa. Aku bisa hidup sampai detik ini karena pengorbanannya Alia. Tapi sebaliknya, hidup Devan jadi hancur karena dia harus kehilangan Alia. Sekarang apa rencana kamu? Aku mau membalas budi ke Alia. Dengan cara? Aku mau pastiin Devan akan menjalani hari-harinya dengan baik. Sama seperti aku yang diberikan kesempatan kedua lewat jantung Alia. Walaupun Alia nggak ada lagi di samping Devan, tapi aku akan pastiin hidup Devan tetap punya arti dan arah. Kak, tolong ya, Kak. Jangan larang aku untuk dekat sama Devan. Tolong, Kak. Sa, kalau emang ini yang terbaik buat kamu lakuin aja. Nggak apa-apa. Asal kamu ingat dan asal kamu janji sama kakak. Kalau kamu deket-deket sama Devan, kamu harus baik-baik aja. Biar kakak tuh tenang. Ya? Makasih, Kakak. Tapi Cakra nggak boleh sampai tahu masalah ini. Cakra nggak boleh tahu kalau jantung Alia ada pada Alisha. Terus gimana tadi soal bangunan tuanya udah tahu belum apa penyebabnya? Kalau itu, dengar-dengar sih kecelakaan murni, Kak. Tapi entah kenapa perasaan aku curiga ada Rafa di balik runtuhnya bangunan itu. Rafa? Dia bisa ada di sini sih? Dia ada di sini karena dia juga ada di lokasi kejadian. Saya juga baru tahu bahwa ternyata perusahaan Rafa kerjasama dengan perusahaan papa saya. Kita mau bangun kafe bersama. Nah, bangunan yang tiba-tiba runtuh itu kafe yang mau kita bangun.
Risha, kamu baik-baik aja kan? Aku khawatir banget kamu kejebak dalam runtuhan bangunan tadi. Kamu ngapain di sini? Kamu kan harusnya di penjara. Karena kamu udah ngamuk di rumah Kak Michelle, kamu berantakin semua barang aku di klinik, dan kamu juga melakukan kekerasan ke Kak Michelle. Nggak nyangka, ternyata Rafa sangat temperamental dan begitu impulsif. Nggak hanya berbuat kasar. Dia juga sampai berani mengacak-ngacak tempat praktik Alicia. Aku bebas dari tahanan dengan jaminan dan aku wajib lapor. Jadi aku ngelakuin semuanya prosedural. Oke? Kamu nggak bisa mempermasalahkan itu. Ya terserah. Yang pasti kalau kamu macem-macem lagi, Rafa, aku akan laporin lagi kamu ke polisi.